Belajar online itu bukan sekedarnya. Baik, luar biasa banget, Sat. Kalau kita pahami lagi, Sat, ya, berarti anak-anak ini, Sat, ya. Kadang-kadang kan ada anak yang kemudian merasa bahwa, oh, saya sudah mengerjakan online saya, mengerjakan tugas Mm-mm. online saya. Sehingga ketika mereka terlepas dari kegiatan online mereka dengan guru mereka, mereka melakukan hal-hal yang lain. Nah, ini Mm-mm. sebetulnya seharusnya seperti apa? Iya, jadi gini, karena memang kita tetap dalam koridor menjaga tema belajar dari rumah. Sebenarnya kalau kemudian kita mau benar-benar disiplin belajar online ini, secara full time kita itu seharusnya lah ya, seharusnya secara standarnya ya menerapkan jam belajar itu sebagaimana ketika masuk sekolah pada umumnya. Hmm, Itu yang memang benar-benar standar. durasinya, Sat, ya. Durasinya Oke, bener. oke. Jadi kalau seumpama itu bener-bener keluarga itu apa ya, apa bener-bener totalitas gitu ya, mengkondisikan anaknya dalam proses belajar itu ya Hmm, memang durasi itu. Kalaupun seumpama dikurangi mungkin adalah pagi sampai siang lah. Kalau selama ini kan kita di sekolah mungkin sampai sore ya. Itu kok pagi sampai siang itu bener-bener posisi on dalam belajar walaupun tidak harus dalam durasi online itu sebenarnya lebih bagus hmm, dengan segala macam variasi belajarnya. hmm, Contoh, oh ini ada online-nya, entah itu ada Zoom meeting-nya itu cuma jam berapa. Sebelumnya itu bisa kok dengan baca-baca ya buku paket atau baca-baca pelajaran yang lain, hmm, buku-buku yang lain, atau kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu bisa tetap dalam konteks belajar. Dalam hmm, artian kita sebagai orang tua itu memberikan satu porsi hmm, kepada anak-anak bahwa, nah ini waktunya belajar. hmm. Jadi jam sekian sampai sekian itu belajar dengan segala macam variasi yang ada dalam kegiatan belajar itu. Karena memang itu yang kemudian benar-benar kalau secara totalitas pengen diterapkan. Tetapi minimal di sini yang perlu kita apa pahami bagi orang tua itu adalah memastikan bahwa proses belajar ini, belajar dari rumah itu ada porsinya yang online, ada yang offline. Ya, ya, ya. Walaupun makna offline itu bukan berarti anak ke sekolah loh ya. Hmm, Nah gitu ya. betul. Jadi maksudnya online itu anak bertemu dengan guru dengan jaringan. Hmm, Sedangkan makna offline anak belajar dengan bahan-bahan ajar yang lain. hmm, Entah itu buku, entah itu majalah, entah itu buku bacaan yang lain dan lain betul, sebagainya, betul. itu tetap harus dipastikan ada. Hmm, Jadi bahkan kalau perlu orang tua itu memastikan anaknya itu ada waktu untuk duduk dengan buku, hmm, tidak hanya rebahan dengan HP. betul ya. Nanti kalau Iya, ini iya. masuk komunitas baru ya, Ah, komunitas rebahan, nanti pasti. semuanya kena begitu. Padahal ada waktunya untuk duduk dengan buku. Dan Hmm. ini benar-benar duduk, benar-benar membaca, benar-benar mengakses ilmu yang ada dalam buku itu. Itu perlu, Itu memang perlu pengkondisian dari orang tua perlu, saja, perlu perlu, perlu. pengkondisi. Kalaupun tidak ada pengkondisian begitu, ya rata-rata akan terjadi mungkin setelah kegiatan tadi akan main game Nah, ataupun keluar begitu. rumah gitu saja. Jadi begitu. Terus yang kedua, yang perlu dipastikan dari orang tua juga, belajar online itu bukan sekedarnya. Hmm. Ini bukan dalam artian begini. Dalam mindset kita semuanya bahwa belajar itu di sekolah. Dengan duduk di bangku bersama teman-teman, ketemu dengan guru. Nah, Nah, begitu kita belajar online, ini semoga tidak masuk kepada dalam pemahaman kita seakan-akan ini alternatif. Bukan. Ini bukan hmm. alternatif. Hmm. Ini konsep yang memang harus dijalankan begini demi keamanan. Konsepnya memang begini, ini bukan alternatif. Karena kalau alternatif itu ya sudah daripada enggak. Nggak ada Seakan-akan gitu ya. begitu. Ah, iya, iya. Daripada enggak, wis pokoknya segitunya. Kalau semua kemudian itu dipandang daripada enggak, anak nanti akan mengumpulkan tugas itu ya daripada enggak mengumpulkan. Kalau begitu, wah ini berarti enggak maksimal. Hmm. Pembelajarannya enggak maksimal. Betul, betul, betul. Dan ini akan berbahaya pada generasi kita. Generasi kita nanti akan terjadi satu penurunan kualitas. Hmm. Ketika itu kemudian dilakukan dengan ala kadarnya.
menulis ya ala kadarnya, merekam ala kadarnya, memvideo ala kadarnya. Pokoknya ya wis lah, sing penting ada terus dan dikirim no. Nah, iya, Begitu. iya. Ini sudah mepet, sudah ditagih-tagih ustadz ada, habis yang penting dan kirim, begitu. Karena kesalahan cara pandang dari awal tadi, Dari Ustaz, awal ya. Sehingga tadi. bentuk prosesnya juga apa adanya kan, Apa gitu. adanya itu yang kita kemudian nggak pingin semacam itu. Padahal guru sedang siap menerima kiriman tugas dari Ananda itu full, bahwa apa yang dikirimkan oleh Ananda itulah hasil yang kemudian akan diolah oleh guru menjadi hasil pembelajarannya. Prestasi anak diukur dari situ, nilai rapot diukur dari situ. Nah itu kita nggak mau yang ala kadarnya. Kita pengen yang maksimal sesuai dengan potensi anak. Dan kita akan sedih kalau anak ini punya potensi, anak ini punya kemampuan, tetapi kemampuannya tidak digunakan hanya karena mindsetnya, oh ini daripada enggak kok ini, begitu. Itu kasihan. Itu kasihan kalau anak kemudian tidak terasah kemampuannya. Lebih-lebih setelah ini anak ini akan memasuki era yang sedemikian. Betul. Persaingannya semakin kuat ya. Wah, segala halnya kemudian butuh cepat, butuh maksimal, butuh optimal, gitu. Itu yang kemudian benar-benar harus kita pikirkan bersama, bahwa Ananda ini kita desain untuk bisa memaksimalkan kemampuan. Kita tidak mentarget dengan satu ukuran, pokoknya anak harus bisa begini, enggak. Padahal keharusan itu belum tentu sesuai. Ya, sama kita menerapkan standar, oh anak kita harus mencapai standar ini. Ada yang tidak nyampe, ada yang lebih. Makanya bahasa kita lebih tepatnya adalah kita mendampingi anak itu untuk memaksimalkan kemampuannya. Nah, memaksimalkan kemampuannya, bukan mengukur targetan itu bahwa seakan-akan anak harus di situ, enggak. Wong kadang bisa lebih kok. Begitu. Mengasah gitu. Iya, mengasah begitu. Jadi begitu. Jadi contoh ya, secara gampang contoh. Seumpama kita mentargetkan anak itu untuk setoran hafalan 1 hari 3 ayat. Nah begitu. Ini harus tetap kita pacu kemampuan anak. Nah, segitu. Bisa jadi lebih loh. Kalau lebih ya nggak apa-apa, karena memang dia mampu. Yang penting tidak ada dalam koridor suatu hal yang kemudian dipaksakan sehingga memberikan efek yang lain. Tapi tetap kita ukur kemampuannya. Kok mampunya 1, ya sudah nggak apa-apa. Ini kemudian menjadi evaluasi untuk terus ditingkatkan. Menuju kepada tadi yang ingin kita capai, yaitu 3 ayat. Kok kemudian bisa lebih? Nah itu menjadi satu nilai kelebihan yang kemudian bisa kita ambil dari sisi kemampuan anak. Dan itu menjadi frame kita semuanya. Yang terpenting berangkatnya ini bukan sekedarnya. Online ini bukan alternatif. Online ini ya konsep sekarang ini. Karena memang kondisi semacam ini yang kita lakukan, kita maksimal di sini. Gitu. Ya. Betul sekali. Jadi totalitas sebenarnya. Tetap ada secara mengerjakan tugas-tugas yang ada. Jadi sekali lagi memang bukanlah kegiatan belajar dari rumah atau online ini bukanlah sebuah alternatif, tapi memang adalah pola kehidupan baru gitu. Begitu ya. Itu yang harus kita pahami. Ya memang ini yang harus kita jalani ya. Baik Ustaz. Memang kalau kita mengacu pada pada kegiatan-kegiatan yang memang mau nggak mau Ustaz, kita merasakan bahwa bahkan saya sendiri pribadi itu saja, kalau kemudian sudah membawai program-program yang memang dalam hal itu harus menggunakan online dan sebagainya, kita tuh kadang-kadang ada titik di mana kita akan jenuh, Ustaz. Ada titik di mana kita akan jenuh, sehingga kita kadang-kadang perlu membutuhkan sesuatu yang bisa merefresh otak kita lagi, merefresh tubuh kita lagi, sehingga kita bisa fresh kembali, bisa totalitas kembali di dalam aktivitas online lagi gitu, Ustaz. Kira-kira kiat-kiat apa sih Ustaz yang kemudian bisa kita laksanakan untuk terutama adik-adik di rumah gitu ya, anak-anak yang kemudian sedang belajar itu, atau bahkan bapak-bapak yang bekerja di kantor, kan sebagian juga WFH Ustaz gitu ya. Iya. Jadi bagaimana kiat-kiat yang mungkin bisa kita laksanakan, tips-tips tertentu yang insya Allah aplikatif, simple, murah, tetapi memang berpengaruh bagus untuk keluarga kita. Jadi gini, mau tidak mau kita semuanya merasakan dengan pola kehidupan online itu memang kita kemudian bertahan dalam satu tempat. Waktu berjalan tetapi kitanya tetap dalam satu tempat itu. Nah, ya. Maka untuk kemudian memberikan satu warna baru dalam kehidupan ini,
perlu kita masukkan satu agenda, yaitu untuk bergerak. Hmm. Bergerak. Dan ini secara konsep dasar manusiawi pun, manusia itu terbentuk dari fisik juga. Jadi tidak boleh fisik ini kemudian didiamkan, yang kemudian melalang buana itu pikiran saja. Pikiran kita kan sampai kemana-mana dengan Iya, melihat betul. layar itu. Betul sekali. Bisa ke luar negeri, bisa ke mana-mana. Ah, Tapi fisik kita tetap di sini. Nah, mau tidak mau, untuk kemudian tetap menjaga satu bentuk kesehatan, minimal kebugaran diri kita harus bergerak. Bersepeda, berjalan kaki, ya, atau kemudian senam. Kalau jalan kaki mungkin, kalau saya sendiri konsepnya jalan kaki itu lebih seneng dekat tapi bolak-balik daripada jauh. Jadi ada orang itu kan jalan kaki gini, oh muter sana begitu. Padahal belum tentu itu ukuran kita secara waktu, secara fisik itu kita memang membutuhkan segitu. Saya lebih senang itu di depan rumah tapi bolak-balik. Ya mondar-mandir di situ aja. Itu jalan saya begitu. Ketika memang capek ya pulangnya cepet. Daripada kita semangat, oh kita lewat sana gitu. Nah, begitu sudah sampai 2/3 perjalanan, itu titik capek kita. Yang ketika kemudian kita harus pulang, nah itu dalam porsi sudah memaksakan kaki. Apalagi kalau kita bukan pejalan kaki yang rutin. Beda dengan petani ya. Petani mungkin dia punya aktivitas rutin dari rumah ke sawah. Ya sudah, itu rutinitas gitu. Kalau kita bukan. Wong kita itu loh, jalan itu belum tentu tiap pagi. Kadang sempet, kadang enggak. Nah, itu makanya harus, kalau saya pribadi mengukurnya begitu. Begitu pula bersepeda. Bagus sih bersepeda, apalagi dengan komunitas itu bagus. Tapi kalau kemudian langsung memaksakan satu rute, belum tentu itu siap dengan fisik kita. Kita pengennya itu bugar, yang ada nyampe rumah kemudian pegel-pegel capek semuanya, dan mengganggu aktivitas yang lain. Ataupun pola-pola olahraga yang pengennya kita itu untuk membakar lemak, senam. Tapi senamnya kemudian terlalu memporsir, setelah senam makannya kok malah tambah banyak. Nah itu kan tidak habis bakar ditumpuk lagi gitu ya. karena sudah berkeringat, sudah ini begitu. Maka ini yang kemudian ini. Atau kemudian kegiatan yang lain itu kalau di rumah kecil-kecilan kerja bakti lah. Nata-nata, perabotan, atau bersih-bersih. Yang penting ada satu suasana gerak, tidak anak-anak itu terforsir atau terkungkung di kamar. Jadi ajak gerak. Termasuk rumah juga biar ganti udara lah. Jadi ruangan-ruangan terkosongkan dari manusia. Kita berpindah mungkin ke halaman atau ke jalan depan rumah, begitu biar rumah ya refresh dulu lah. Jadi sebenarnya dengan cara sesimpel itu saja sudah bisa membangun suasana baru sebetulnya. Iya, sudah bisa gitu. Atau kalau memang tidak, ini rumah sudah selalu bersih Ustadz, nata-nata barang-barang, desain ulang ruangan. Mungkin cat baru gitu Ustadz ya. Bareng-bareng gitu. Atau raknya sebelumnya di mana, meja belajar sebelumnya di mana, nggak apa-apa digeser, dipindah, ada suasana baru secara pemandangan dan juga ada satu aktivitas untuk melakukan itu. Itu penting, tetap penting. Dalam artian biar tidak terfokus kepada sesuatu hal yang ada di dunia maya itu, di layar itu. Jadi benar-benar harus kemudian dilakukan bersama semuanya, kemudian terlibat dalam hal itu. Nah, ini kayaknya sudah mulai banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Makanya begitu masa pandemi, pesepeda itu kok banyak begitu ya. Peluang juga ya bagi penjual sepeda saat ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi memang saya teringat saat ada seorang kawan saya saat ya, beliau dari Sumeneb gitu ya. Beliau seorang dokter, tentunya pakar gitu ya. Jadi beliau pernah mengeluhkan Ustaz gitu ya. Saya itu seorang dosen, saya itu seorang yang aktif dalam bidang kependidikan gitu ya. Saya merasa bahwa aktivitas saya itu benar-benar tersedot untuk aktivitas pendidikan itu, Ustaz. Ya. Ibaratnya katakan adalah anak saya yang di rumah itu bahkan jarang sekali ketemu dengan saya, lebih sering mahasiswa saya dibanding anak saya gitu Ustaz ya. Nah, itu
kira-kira gimana sih Ustadz, kira-kira kami sebagai pendidik gitu ya, ataupun apa namanya, hal yang berkaitan masalah pendidikan ini bisa memaksimalkan juga nih waktu kita dengan anak-anak kita. Mhm. Dan memang faktanya di lapangan adalah saya memang nggak bisa terlepas dari pekerjaan saya sebagai seorang pakar di situ gitu. Ya. Nah, apakah saya harus resign gitu ya? Sedangkan di sisi lain umat membutuhkan saya dari sisi Mhm. keahlian saya ini. Tetapi di sisi Ya. lain anak saya harus saya korbankan seakan-akan begitu. Nah, kira-kira apa atau yang kemudian sebagai quality time misalnya. Quality time itu seperti apa Ustaz gambarannya kira-kira? Heeh. Jadi begini, hal yang mendasar yang kemudian harus dipahami kita sebagai orang tua yang kemudian sudah masuk kepada ranah publik ya, Heeh. kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, sebenarnya tetap harus mengacu pada sisi keseimbangan hidup. Hmm. Keseimbangan hidup itu maksudnya nggak ini juga kok, nggak kemudian 100% dirasa itu menjadi kebaikan ketika kita itu memforsir segala sesuatu itu dengan kadar yang terlalu. Contoh ya, terlalu sibuk dengan pendidikan, kemudian lupa dengan keluarga. Itu juga sama, nggak boleh. Ya, terlalu senang yang manis, kemudian kurang suka dengan rasa yang lain, itu juga berakibat pada badan juga nggak bagus. Maka terlalu itu sebenarnya tidak diperkenankan. Dan itu agama kita benar-benar memperhatikan itu, gitu kan. Makanya itu semuanya masuk kepada ranah bagaimana eh, porsi pembagian waktu itu harus ada pada setiap diri orang. Jadi tidak serta merta kemudian seakan-akan kita menggeluti sesuatu, memandang itu baik, seakan-akan semuanya harus di situ. Rasulullah sendiri tetap beliau sebagai pemimpin, ya, sebagai nabi, tapi tetap fungsi sebagai seorang suami, seorang ayah itu tetap berjalan. Nah, ini ya kemudian benar-benar harus dilakukan. Minimal kita itu paling enggak memberikan satu porsi juga kepada keluarga kita. Ya ada kalanya kemudian kita mungkin mau tidak mau ya dalam tanda kutip bisa jadi memberikan satu pengorbanan ya. Kita berkorban dengan waktu yang kemudian memang harus kita lakukan, harus kita berikan kepada orang lain yang memang itu harus kita peruntukkan bagi keluarga kita. Itu juga penting juga. Karena mau tidak mau, apalagi kalau kemudian itu dalam proses satu pendidikan gitu, kita berupaya benar-benar memberikan satu kemanfaatan kepada orang lain itu dengan tidak melupakan manfaat diri kita kepada keluarga. Begitu. Apalagi kalau kemudian kita selaraskan dengan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum, kepada ahli. Nah, ini benar-benar upaya untuk memberikan perhatian juga terhadap keluarga. Apalagi kalau tadi dirasakan, wah, karena banyaknya jadwal dan lain sebagainya, itu kemudian dengan anak-anak terkurangi atau bahkan kemudian tidak 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 bisa sering ketemu dengan anak dan sebagainya, maka benar-benar harus dipola. Karena itu saya rasa kurang bagus ya kalau kemudian banyak waktu yang kemudian di luar, kemudian anak menjadi seakan-akan asing. Malah apa mahasiswanya yang akrab. Iya, Begitu betul. nanti sayang nanti begitu. Jadi harus inilah harus diluangkan waktu juga. Maksudnya harus disediakan waktu untuk kemudian bersama keluarga. Karena ya itu aset terpenting bagi kita, anak kita itu harus mewariskan ilmu yang kita miliki. Sekian banyak ilmu yang kemudian kita miliki, tetap harus ada porsi untuk kita berikan kepada keluarga. Ininya kembali kepada titik proporsional gitu saya di dalam manajemen waktu tadi sebetulnya. Penting juga ya Ustadz ya kalau kemudian sebuah keluarga itu untuk cara menghilangkan stres gitu ya. Barangkali mungkin bisa apa namanya? Mungkin bersafar liburan ataupun mungkin makan bareng gitu. Apakah penting Ustadz seperti itu? Jadi gini, yang kemudian harus kita pahami ketika dalam keluarga itu ada satu anggota keluarga yang mengalami stres, ya entah
satu tekanan pekerjaan ataupun permasalahan, itu harus kita pahami bahwa stres itu menghilangkan efektivitas komunikasi. Orang stres itu pengennya cepat karena dalam kondisi panik. Ya. Apa yang diucapkan itu pengennya segera ada di sekelilingnya itu merespon dan memperhatikan apa yang dilakukan. Gitu. Contoh, seorang ibu yang kemudian pagi itu harus segera berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Jadwal yang berubah itu aja, seumpama habis subuh kemudian dapat WA dari pimpinannya, oh ini harus datang ke kantor lebih cepat dari biasanya. Itu sudah kok kemudian itu masuk kepada ranah stresnya, pasti dia kemudian sudah panik. Semuanya harus segera bangun, semuanya harus tertata, semuanya harus bersih, sarapan sudah harus segera dibuat untuk segera berangkat. Nah begitu. Maka pemicu stres semacam ini yang kemudian benar-benar harus disiasati. Setiap orang harus kemudian melakukan satu rutinitas, ritme dalam dirinya, kemudian tidak gampang-gampang masuk kepada ranah kepanikan terhadap satu perubahan kondisi yang tidak terduga. Maka beberapa hal yang bisa kita coba ya, untuk kemudian menghilangkan stres itu paling enggak ada satu keseimbangan dalam keluarga antara edukasi dan rekreasi. Edukasi itu masa belajar, dan ini tetap harus dilakukan karena kita berupaya untuk meningkatkan kapasitas anggota keluarga kita. Betul. Harus ada serapan informasi, materi, ilmu itu harus kita pastikan tetap ada. Ya, peningkatan setiap hal yang ada pada anak-anak kita. Entah meningkat wawasannya, keterampilannya, hafalannya, pengetahuannya, itu harus meningkat. Tetapi yang tidak bisa ditinggalkan juga masa-masa rekreasi. Jadi tidak semuanya dalam koridor belajar, tapi kemudian bisa memberikan satu nuansa hiburan yang menyenangkan. Akan lebih bahagia ketika keluarga itu bisa menghadirkan edukasi yang rekreasi. Ya, begitu. Makanya sekarang kan banyak yang begitu. Kalau kita melihat ya, contoh sebagaimana acara yang hari ini kita lakukan. Dulu, masa-masa kecil kita, kalau kita melihat reporter TV, itu kaku membacakan berita. Sekarang reporter televisi itu lebih santai. Nah, jadi ya ngobrol, kadang sambil berdiri. Kalau dulu kan enggak. Apalagi kalau kita masih mengingat televisi dulu ya. Televisi awal-awal TVRI itu reporternya ya wis duduk begitu. Seakan-akan tidak pernah pindah dari tempat duduknya, fokus dengan kamera gitu. Reporter sekarang lebih menghibur. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, jika penat maka kita perlu istirahat. Kalau memang sudah capek, segera rehat. Jadi tidak memaksakan satu kondisi badan. Karena kalau memaksakan nanti akan membawa kepada tingkat stres. Walaupun sekedar rebahan atau kemudian duduk minum air segar, air putih begitu. Ketika memang posisi dengan capek. Jadi tidak kemudian terforsir dengan sesuatu. Jadi itu insya Allah lebih enak. Kita ini manusia. Wong mesin saja yang terbuat dari bahan yang lebih kuat daripada bahan kita, itu kalau mau dipacu terus-menerus juga akan mengalami satu kerusakan. Jadi ada kalanya kalau memang penat, istirahat. Penat, istirahat. Kemudian perlu juga bagi orang tua itu untuk menghilangkan stres itu berbincang yang ringan dengan anak. Ini penting itu ya. Ini penting. Dan nggak semua keluarga itu ternyata bisa berbincang ringan dengan anak. Kadang itu terkesan ada satu jarak antara anak dengan orang tua, sehingga orang tua itu seakan-akan porsinya memberi instruksi. Anak bagian aksi. Gitu ya. Itu kalau sudah begini, ini nuansa kurang menyenangkan. Ya. Jadi obrolan ringan itu perlu kita bangun. Dan itu perlu kita biasakan. Dan ternyata tidak semua keluarga itu terbiasa dengan begitu. Nah, ini di era sekarang gitu. Apalagi ini kalau kita ayah bunda semuanya, era kita dengan era anak kita sekarang itu berbeda. Nuansanya berbeda. Pola pikirnya, ya konsepnya dan sebagainya berbeda. Jadi pola kita dulu, kita itu terbawa dengan pola bagaimana orang tua kita dulu mendidik kita. Nah, sedangkan pola yang dulu kita terima dari orang tua kita belum tentu pas ketika kita terapkan ke anak kita
terkait dengan pola komunikasi loh. Iya, Nah, begitu. Jadi pada sisi keakraban itu benar-benar harus kita bangun dengan anak-anak kita. Kemudian hal yang lain yang kemudian bisa kita lakukan adalah masak dan makan bersama. Ya, penting juga saat itu penting ya. ya. Nah, jadi entah anak-anak yang bagian apa nyiapkan cowek, ulekan, nanti mamanya yang bagian ngupas dan ngiris apa buah, nanti papanya yang bagian sambelnya, begitu. Itu pokoknya sudah berperan, begitu. Setelah jadi rujaknya dimakan bareng. Gitu ya, Masya Allah. Nah, itu aja yang begitu-begitu. Ini nuansanya kan hidup sekali saja di Iya, keluarga itu tersebut. jadi benar-benar terbagi begitu. Jadi kalau kayak saya itu yang biasanya dengan anak-anak kok kemudian jalan pagi, nah, ketemu warung sarapan beli nasi bungkus sarapan pagi. Begitu nyampe rumah itu sudah jelas. Oh, si adik ngisi botol minum, kakaknya gelar. Nanti terus ada yang ngambil sendok, ada yang nyiapkan tempat sampahnya. Nah, begitu nata, itu terus makan bareng. Jadi sudah dibicarakan ketika jalan pulang tadi Ustaz Iya, ya. Dibagi tugasnya gitu ya. Sudah mau dekat rumah, nanti kita sarapan bareng gitu. Dan tidak harus di area tempat makan. Kadang di ruang tamu, kadang di halaman ya, dengan gelar. Nah, begitu bisa aja kita ciptakan begitu dan itu terbagi semuanya berperan. Itu yang bisa memberikan nuansa ceria dalam keluarga. Itu sangat sangat cepat untuk menghilangkan stres. Mau tidak mau sebenarnya sebagai orang tua kita itu harus mengenang masa-masa awal kita punya anak. Secapek apapun kita bekerja di kantor, begitu nyampe rumah, anak kita yang masih kecil kemudian ngomong abi gitu, hilang semua itu. Capek itu sudah hilang semuanya. Nah, itu yang semacam itu yang perlu kita kenang. Kalau sekarang begitu anak sudah gede kan kadang begitu nyampe rumah anaknya rebahan aja, sampah di mana-mana, buku nggak rapi, ternyata tugas sekolah belum ngirim. Nah, itu baru kerasa stresnya nambah begitu. Nah, inilah yang kemudian harus kita bangun, minimal upaya untuk menghilangkan stres atau menghindari pemicu-pemicu stres itu. Lebih-lebih yang muncul dari pola komunikasi nggak nyambungnya omongan atau keinginan itu kadang memicu stresnya lebih cepat. Kita mau ngomongnya begini tapi anak pengennya begini, itu kadang nggak pas. Salah itu beberapa hal yang kemudian bisa kita coba. Yang terpenting hal-hal yang kemudian kita bicarakan tadi adalah utamanya agar kita tidak memberikan satu beban lebih kepada anak hanya karena penundaan tugas. Akan ringan apa yang diberikan oleh Ustazah hari ini, kita dampingi anak itu menyelesaikan hari ini juga. Sehingga tidak numpuk, karena kalau numpuk pasti akan berat. Dan semakin berat juga pengkondisiannya dan pendampingannya. Akhirnya dikhawatirkan hasilnya tidak maksimal. Padahal kemampuan anak lebih dari itu. Itu yang sangat kita sayangkan. Ketika kemudian kita lakukan dengan tergesa-gesa, terburu-buru untuk segera mengumpulkan. Apalagi kalau ditagihnya menjelang rapotan, itu sudah berarti sudah ditunggu ini. Nilainya sudah ditunggu. Sudah mau rapotan baru kemudian buru-buru mengumpulkan tugas. Itu yang kemudian tidak maksimal. Baik, memang alhamdulillah Ustaz, ini banyak sekali ya pelajaran yang kemudian kita ambil bersama. Semoga ini juga bisa menginspirasi kita semuanya. Tentunya di era zaman yang semakin modern ini, seluruh hal yang kemudian didigitalisasi, bergeraknya sangat cepat, perubahannya sangat luar biasa. Tentunya tidak hanya pada generasi muda saja yang harus mengikuti perkembangan tersebut, tetapi seluruh generasi yang masih hidup di zaman ini, gitu ya, tentunya juga harus mengikuti perkembangan ini semua saja. Sampai kepada ranah pendidikan, ya, kemudian menyentuh pada ranah keluarga, yang tentunya tidak menutup kemungkinan, walaupun keluarga di sini ayahnya di luar negeri itu nggak kemudian menjadi alasan tidak bisa dekat dengan keluarga saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ustaz, terima kasih kehadiran Ustaz Thayyib ya di pagi hari ini. Insyaallah semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya. Insyaallah sampai ketemu di pertemuan berikutnya Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.